Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Guys, hari ini saya akan mereaksi sebuah video yang lagi viral, yang lagi hits, yang lagi rame-ramenya di dalam dunia perpolitikan. Kita jangan sampai ketinggalan informasi yang sangat viral ini ya guys, kita wajib menontonnya. Tapi sebelum menonton jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke, tanpa panjang lebar kita nonton videonya, kita simak. Oke, untuk mengefisienkan waktu kita nonton videonya bersama-sama. Iya, banyak analisa-analisa publik ya timbul ya. Tapi menurut Abang sendiri melihatnya seperti apa nih Pak? Jadi begini, Pak JK ini sebenarnya tadinya berusaha mengklarifikasi bahwasanya saya bukan bohirnya si Rismon CS dan Roy Sule CS. Saya tidak ikut-ikut, cuman kadang-kadang karena emosi jadi salah bicara. Makanya kemarin itu kita dengar Pak JK langsung ungkit-ungkit namanya. Peran serta dia sebagai yang membawa menjadikan Pak Jokowi presiden. Cuman itu salah begitu. Jadi kalau setiap orang mengungkit orang lain itu kemudian rusaklah tatanan moral kita. Misalnya begini, ada orang jadi bintang film contohnya, terus gurunya ngungkit ini karena saya. Habis itu ngungkit lagi tuh si guru SD, guru SMP, karena saya juga, saya menjadikan dia, karena pendidikan saya jadilah dia menjadi bintang film. Habis itu ada temannya bilang bukan karena ini, karena saya mempertemukan dia dengan sutradara kan begitu. Jadi itu nggak pernah selesai. Sampai di ujung si bintang film bilang, semua bukan karena kalian, semua karena Tuhan yang berserta dengan saya sehingga saya jadi bintang film. Itulah akhirnya ujungnya prima causa yang kemudian dijadikan sandaran oleh orang yang jadi bintang film tadi kan. Ini salah satu contoh. Jadi ini ungkit-ungkit ini sebenarnya memalukan ya bagi seorang Yusuf Kalla, memalukan. Dia bilang ini karena saya yang bawa Jokowi. Nggak begitu. Setiap orang ada langkahnya sendiri. Pak Jokowi pun ada jalannya sendiri. Pak Jokowi bilang saya membuat dia jadi presiden. Ya kalau masyarakat nggak milih, mana bisa begitu. Jadi itu contoh sederhana. Tapi ini adalah salah bicaranya Pak JK aja. Kita berpositif thinking, bahwasanya mungkin Pak JK lagi emosi dia, akhirnya salah bicara. Nah, Bang, ngomong soal salah bicara, Bang. Ini kan Salah bicara apa? Keterusan menceritakan fakta, kita nggak tahu juga tuh. atau kita bisa bilang blunder lah ada di bawah. Ya blunder, karena kita bisa ukur kalau di ilmu sosial kemasyarakatan pembicaraan Pak Yusuf Kalla ini kalau diukur dengan komentar-komentar netizen dari jenjang medsos manapun juga banyak negatifnya. Dari 1000 komentar 900 komentar itu negatif, jadi kan blunder buat Yusuf Kalla. Nah ini Bang, menariknya adalah di sini kan kalau memang Pak JK membawa Pak Jokowi untuk jadi gubernur sampai akhirnya ke presiden, artinya kan berkas dari Pak Jokowi sudah dilihat dong sebelumnya atau seperti apa? Apakah ini Pak JK memang dengan sendirinya mengetahui bahwasannya memang ijazah Pak Jokowi ini asli? Ya, dengan dia yang menyatakan dia bawa aja udah blunder kan. Nah, kita nggak perlu lagi menjawab yang begitu-begitu. Jadi ya ini sebenarnya kesalahan dalam berbicara, nggak tahu sengaja niatan ataupun nggak disengaja dia menceritakan, tapi dengan cara dia membuat flyer di mana di TV digital tuh apa di mana namanya tuh di layar yang akhirnya melihat Pak Jokowi lagi nunduk-nunduk, kan itu sebenarnya dia melakukan langkah blunder dan itu disengaja gitu. Ini blunder yang disengaja. Kenapa kita sebut blunder? Kita lihat dari komentar-komentar dari masyarakat. Kalau masyarakat itu sampai di atas 70% itu kemudian tidak bisa menerima pernyataannya dia, berarti kan itu termasuk pernyataan yang negatif, yang berdampak negatif terhadap dirinya Pak Yusuf Kalla sendiri. Oleh siapa? Oleh pandangan-pandangan masyarakat. Itu yang disebut sebagai blunder. Nah, kita tinggal lihat tuh di netizen dari sekian ribu komentar, kalau jumlahnya banyak, lebih dari 50%, nah itulah blunder tadi, begitu. Jadi langkah yang tidak produktif yang dijalankan oleh
hasil dari press conference-nya Pak Yusuf Kalla. Sayang sekali ini pengacaranya itu saya tidak mendampingi secara baik sehingga timbul kesalahan dalam penyampaian. Ya itu Bang, sangat disayangkan sebenarnya Bang, Pak JK seorang mantan wakil presiden dan bisa dibilang dia ini kan seorang negarawan gitu ya Bang. Ya dulunya. Kalau sekarang? Mana kita tahu. Gitu. Oke, Bang, ini mungkin pertegas dulu Bang. Apakah mungkin ini akan Pak JK mempunyai kepentingan atau kepentingan juga untuk menuju 2029 Bang? Kepentingan 2029 kita belum melihat itu. Tapi kalau rasa kesal kita sudah melihatnya. Jadi ada rasa kesal dari Pak JK yang kemudian timbul dalam pernyataan-pernyataannya begitu. Tapi kesalahan dia memang terakhir dia bilang tadi kemarin karena dia melaporkan seorang Rizwan, akhirnya dia dilaporkan balik sampai 20 orang dan dipeliti soal video yang juga mengkhianati penistaan agama. Nah itu Bang poin gini. Ya mungkin dia kesal sama Rismon, mungkin Pak Yusuf Kalla terlalu pendek dengar tentang omongan Rismon. Yang disangka Rismon ini memutarbalikkan cerita, memutarbalikkan fakta, ternyata yang disebut pendek dengar karena Pak Yusuf Kalla tidak meng-cross check kepada Rismon langsung. Apakah ini omongan Rismon atau bukan? Ternyata ini omongan dari AI kan. Akhirnya kan dia melaporkan Rismon dengan menggebu-gebu, ternyata ada tampiasan bahwa ini adalah AI. Jadi kan ya nggak tepat sasaran kan, harusnya menghantam Rismon nggak ketemu. Akhirnya dibilang lah sebenarnya Rismon cuma sasaran untuk mendapatkan siapa pelaku AI ini sebenarnya kan. Gitu itu kan sudah masuk ke posisi derivatif, posisi turunan, bukan Rismon tapi orang lain ternyata kan gitu kan. Itu kan sebenarnya kan memalukan hati atau membuat jadi malu-maluin buat si pelapor sendiri kan. Gitu sehingga timbul kekecewaan tingkat kedua. Kekecewaan tingkat pertama kan Rismon kurang ngajar kau, ngapain kau bilang aku yang bayar-bayar bohir, ternyata itu AI. Kekecewaan tingkat kedua dia udah bikin laporan polisi, ternyata bukan Rismon. Nah ini kekecewaan tingkat kedua. Timbul lagi ada laporan penistaan agama yang hasil dari ceramah dia di UGM kan, yang sifatnya konteks dan dogmatik kan, yang kemudian membuat grup dari orang yang beragama Kristen sebagiannya tuh merasa ada penistaan agama dilaporkan lah. Ini kan timbul kumulatif kekecewaan ketiga ini, dan dia harus membantah ini ada penistaan apa tidak kan. Akhirnya kan dia bikin press conference. Nah di press conference ini ketika kemudian tidak ditata dengan baik tata bicara, tata bahasanya, atau dilakukan dengan emosional, ini kemudian bisa menimbulkan cita-cita atau pembicaraan-pembicaraan yang kontraproduktif dari press conference yang disampaikan, apalagi dengan ide-ide press conference yang salah. Hasilnya kan tadi di ujungnya adalah blunder ya, dimana akhirnya sekian banyak masyarakat komentarnya 80-90% berpandangan negatif terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Cenderung menganggap Pak Yusuf Kalla ini secara psikologis melakukan langkah-langkah yang manipulatif, yang sebenarnya bukan pekerjaan dia murni, kok dia ngaku-ngaku sebagai pekerjaan dia kan. Kenapa manipulatif? Karena kita sendiri, para pemilih, kan banyak sekali 7 jutaan orang, kan memilih Jokowi kan banyak pada waktu itu kan. Tapi kenapa dibilang ini ulahnya atau hasil kerjanya Pak JK, ini yang dianggap sebagai tidak sesuai dengan pemanfaatannya atau nilai guna dari setiap individu yang ada di Indonesia gitu. Jadi dia ini seolah-olah hanya kerja dia lah yang kemudian Jokowi jadi presiden. Nah ini kesalahan. Artinya Bang Abang setuju nggak dengan ada yang menarasikan bahwasannya Pak JK dengan statementnya sama aja dengan mempermalukan dirinya sendiri ke depan publik? Itu udah disampaikan. Tapi kan statementnya begini Bang, maksudnya bahwa ini semenjak dia melaporkan seorang Rismon, akhirnya dia banyak laporan dan akhirnya dia ke bawah-bawah Bang. Ya itu. Sesalin. Ya itu karena kok enggak. Jadi kalau kita terlalu terbawa emosi dalam suatu keadaan, kadang-kadang kita terjerat sendiri dengan emosi yang kita miliki. Makanya hidup ini harus tenang, jernih berpikir,
supaya apa? Jangan kemudian kita gegabah dalam bertindak salah langkah terlibat terlalu jauh kan dalam hubungan-hubungan yang sebenarnya nggak bagus, dan ini kemudian bisa dibaca seolah-olah dia sebagai pelaku padahal dia tidak, tapi karena kebawa terlibat dengan emosi akhirnya orang beranggapan jangan-jangan dia pelakunya kan begitu. Itu yang kejadian sekarang kan. Tapi kan kalau seperti itu nasib untuk laporannya di Barreskrim berarti laporan tersebut cacat atau bagaimana? Enggak, laporan tersebut berjalan, tapi bukan respon korban, pelakunya, tapi pelaku AI kan. Tapi kalau dicari yang itu di konten-konten seperti itu kan cari pelakunya setengah mati itu, karena terlalu banyak konten yang dibuat oleh orang umum yang kemudian ditelusuri atau penelusurannya setengah mati mencari siapa pelakunya. Tiba-tiba kontennya ada, orang ini udah nggak ada tuh sama handphonenya. Tapi kan si Risma sendiri kalau nggak salah dia sempat menghubungi dan pengen ketemu sama JK. Judulnya apa? Ya, Rismon kan tujuannya kan mengklarifikasi, bukan saya pelakunya, kata Rismon kan gitu. Tapi kan nggak pernah ketemu itu. Tapi kan juga banyak juga kemarin juga sampai seorang mantan presiden 10 tahun dengan membawa kata-kata termul. Sampai tahu namanya termul itu gimana Pak? Ya itu, kita masih beranggapan Pak JK memang tidak terlibat. Cuman karena dia sering nonton persoalan ini dan dia tahu termul, akhirnya dianggap kita yang menceritakan suatu kebenaran dianggap termul juga karena dianggap berpro kepada pihak Pak Jokowi kan. Padahal yang kita sampaikan kan kebenaran-kebenaran. Ini contoh ya, kita yang menyampaikan kan banyak lagi ratusan ribu atau jutaan orang yang menyampaikan hal yang sama juga. Kenapa mereka kemudian mencari tahu kebenaran? Ternyata kan sudah ada fakta-faktanya, tapi kemudian identitaskan sebagai termul. Siapa yang mulai termul kan itu si Roy Suryo sendiri. Roy Suryo yang bilang termul kan, begitu kan. Tapi akhirnya kata kiasan ini atau kata ungkapan ini kemudian diambil oleh pihak Pak JK. Itu yang patut disayangkan. Kalau dia negarawan, dia tidak boleh memplotting orang demi orang itu sebagai termul, itu nggak boleh. Ya, kita pun nggak mau kan menyebut setiap orang termul atau setiap orang adalah grupnya si Roy Suryo kan, nggak mungkin kita ngomong begitu kan. Kita anggaplah inilah yang sedang memperjuangkan kepentingan Pak Jokowi. Ada pembelanya, ada juga yang mementingkan atau memperjuangkan kebenaran kan. Masa dibilang termul juga kan begitu. Inilah proses plotting kata untuk identitas orang-orang yang sebenarnya tidak valid, tapi dipakai oleh Pak JK untuk validasinya dia. Begitu. Akhirnya apa? Akhirnya yang masuk ke wilayah jurang blunder Pak JK sendiri, karena tidak pantas seorang negarawan menuduh warga negara sebagai orang-orang dengan template tertentu atau identitas tertentu yang memang tidak dalam ranah koridor bahasa Indonesia yang baik, yang kemudian dianggap sebagai hal yang formal. Ini kan informal aja itu kan, termul kan cuma identitas sepihak yang diciptakan oleh atau cap-cap yang diciptakan oleh si Roy Suryo kan, tapi dipakai sebagai satu posisi kosakata yang valid oleh Yusuf Kala, padahal tidak valid, begitu. Akhirnya kan dia salah dalam ketidakvalidan, dalam konteks dia ingin mendapatkan validasi. Akhirnya kita beranggapan dia salah konteks, salah makna, salah dalam menyampaikan suatu keadaan dan salah dalam pemikiran. Tapi kalau dilihat dari baca kata dia saya lihat kemarin di responnya di Bang Termul itu untuk membela seorang Jokowi, abang juga tadi berpendapat gitu ya kan? Ya itu kan trade yang dibikin oleh atau branding yang dibikin oleh Roy Suryo terhadap lawannya kan, dia nggak boleh masuk ke wilayah itu karena itu nggak resmi dan itu kemudian tidak diakui kan, dan itu kan sifatnya kan negatif. Begitu, termasuk majas negatif, gaya bahasa negatif kan, yang disampaikan lawan perkara terhadap lawan lainnya, begitu kan. Kan dia pakai ini kan udah salah, dia itu udah nggak tempatnya sebagai negarawan. Beda kalau dia orang biasa yang bukan negarawan, begitu. Nah, tapi kan dengan kata termul karena dia merasa tersinggung. Yang mengatakan termul itu kan membantu atau mendukung seorang Jokowi, padahal Jokowi saat itu dia mau menjadikan seorang presiden loh Bang, atau seorang gubernur dan akhirnya jadi presiden. Itu yang dia merasa gara-gara termul kok jadi presiden, padahal dia yang mau menjadikan presiden. Ya makanya itu kan salah dalam ini kan, salah menempatkan pemikiran ya, begitu. Jadi
Kalau itu yang terjadi, seperti kita awal bilang, nanti setiap orang mengaku punya jasa. Bahkan kita sendiri mengaku, loh saya yang bawa Jokowi jadi presiden, kalau nggak ada suara saya, Jokowi mana bisa kepilih. Dan begitu, nanti semua orang akan bilang begitu. Begitu, ini yang namanya berlebih-lebihan. Dalam bahasa psikologi namanya manipulatif. Oke guys, itu tadi videonya sudah kita simak bersama-sama. Bagaimana menurut kalian semua guys? Pasti semuanya punya pendapat masing-masing. Silahkan untuk pendapatnya kalian tulis di kolom komentar. Tapi ingat, berkomentarlah dengan bijak, dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Karena kita sebagai orang Indonesia itu harus cinta perdamaian. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.